Kalau kalian tiap minggu disuruh store uang 100.000 saja, setiap minggu disuruh milih, kalian lebih pilih store uang ke Bitcoin atau arisan? Nah, pasti banyak dari kalian akan lebih memilih untuk store ke arisan. Karena arisan ini sudah membudaya ya di Indonesia. Apalagi kalian kaum-kaum hawa ya. Tapi setelah nonton video ini, bisa jadi kalian berubah pikiran. Nah, kali ini kita masuk minggu ke-47 ya, cicil Bitcoin. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, perkenalkan dulu, saya Zainal Ansori. Di channel ini kita melakukan DCA Bitcoin setiap minggu ya. Dan jangan lupa sebelum melanjutkan nonton, kalian tekan dulu tombol like-nya. Dan jika belum subscribe, kalian tekan juga tombol subscribe-nya. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan mau membandingkan ya antara arisan dengan cicil Bitcoin. Bukan untuk membandingkan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk memberikan sudut pandang baru kepada kalian semua. Arisan itu simpel sih, kalian hanya butuh setor uang setiap minggu ataupun setiap bulan, bermacam-macam lah di sana ya. Dan lalu tujuan akhirnya adalah untuk kalian mendapatkan giliran, mendapatkan uang ya. Banyak yang senang karena itu menimbulkan rasa kebersamaan. Tetapi ada yang jarang dibahas, dan ini jarang sekali orang membahasnya. Di sana kelebihannya jelas, memaksa untuk nabung, dapat giliran cair ya, dan hubungan sosial makin erat. Entah itu sesama teman, entah tetangga, dan lain sebagainya. Dan buat sebagian orang, arisan itu adalah motivasi untuk menabung. Karena tidak sedikit orang yang jika tidak ikut arisan, malas untuk nabung ya teman-teman. Tapi masalahnya, banyak yang tidak sadar. Dan kita sudah bahas di video-video sebelumnya ya, bahwa nilai mata uang kita terus menurun setiap waktu. Dan itu disebabkan oleh apa? Ya, inflasi. Dan tidak banyak orang di desa ya, mereka belum dapat giliran, tapi karena kebutuhan yang sudah mepet ya, mendesak, memaksa mereka untuk menjual arisan mereka, sehingga mereka mendapatkan uang lebih cepat. Sedangkan mereka tetap harus setor setiap minggunya. Dan pada akhirnya uang habis, tidak dapat giliran ya, tidak cair ya, dan tabungan juga yang diimpi-impikan juga tidak ada. Nah, sekarang kita bandingkan dengan cicil Bitcoin. Kita cicil setiap minggu ya, 100.000 lah contoh. Sama seperti sistemnya arisan. Tapi bedanya ada tujuan dan potensi jangka panjang. Growth nilai uang kita bisa terus naik jika momennya tepat ya teman-teman. Nah, cicil Bitcoin ini juga hampir sama dengan arisan. Kita melakukan cicil Bitcoin setiap minggu. Artinya apa? Kita bertahap membelinya DCA secara sistem yaitu artinya bahasa simpelnya nyicil lah, sama seperti arisan. Jadi gak peduli harganya mahal ataupun murah, kita terus rutin membeli secara konsisten. Hasilnya kita mendapatkan harga rata-rata ya teman-teman, dan di situ lebih tenang untuk kita. Dan secara jangka panjang nilainya pasti akan terus naik. Berbeda dengan all-in. Jika kalian all-in, langsung del, begitu harganya turun 10%, panik sudah. Namun di Bitcoin bukan berarti tanpa risiko. Semuanya pasti ada risikonya. Nah, Bitcoin ini harganya juga bisa naik dan turun. Bedanya kalau kalian sabar secara long term ya, jangka panjang, tren menunjukkan terus mengalami kenaikan. Beda halnya jika kalian saat terjadi penurunan, kalian ikut panik dan kalian menjualnya di saat rugi. Nah, itu beda cerita ya teman-teman. Makanya kita di sini lebih baik DCA atau cicil seperti tadi kata arisan tersebut. Jika terus dilakukan seperti itu, konsisten, maka hasilnya akan maksimal. Nah, seperti di sini, kalian bisa lihat portofolio kita. Kita melakukan cicil 100.000 cuman ya, setiap minggu. Namun,
portofolio kita terus grow ya teman-teman. Nah, cicil Bitcoin ini cocok untuk kita melindungi nilai uang kita. Nah, di sana karena inflasi kita terus meningkat, nah disinilah Bitcoin hadir, cocok untuk melawan inflasi tersebut. Daripada kita melakukan cicil atau 100.000 uang ya teman, tanpa jadi aset. Nah, yang mendapatkan arisan paling akhir, nah mereka yang paling kasihan ya teman-teman. Karena nilainya tidak sama yang diperoleh dengan yang mendapatkan pertama. Nah, jadi bukan masalah benar atau salahnya ya. Namun kita perlu sesuaikan dengan tujuan masing-masing. Nah, di sini kita disclaimer ya, bukan saran untuk kalian membeli Bitcoin ataupun menjual Bitcoin ya. Kita hanya memberikan edukasi untuk membuka wawasan kita semua. Dan masalahnya banyak di daerah-daerah ya, kita mengalami hal yang dampaknya negatif lah terhadap arisan ini. Arisan ikut 2-3 ya, saat mereka waktunya untuk setor bingung, ngutang ya teman-teman. Saat terpepet arisannya dijual dan lain sebagainya. Runtutannya itu panjang, bisa jadi menjadi masalah sosial. Nah, ini juga perbandingannya ya, jika arisan lebih cocok untuk jangka pendek ya teman-teman. Namun jika anggota arisan tersebut ratusan orang, ya beda cerita lagi, bisa saja merupakan jangka panjang juga, bisa tahunan ya teman-teman. Makanya kalau kita bisa menyisihkan 100.000 ya untuk arisan, kenapa tidak untuk menyisihkan cicil Bitcoin 100.000 setiap minggu. Karena di sini kita tidak cuma nabung, melainkan kita melindungi harta atau kekayaan kita dari tergerusnya inflasi. Jadi bagaimana menurut kamu? Kalian lebih memilih untuk ikut arisan atau juga cicil Bitcoin? Ya silahkan tulis di kolom komentar ya. Bahkan jika dua-duanya bagus, tidak apa-apa. Yang biasanya ada arisan emas antam, kita buat arisan Bitcoin. Boleh lah itu lah. Oke, itu dia pembahasan minggu kali ini. Jangan lupa subscribe ya, agar bisa terus mengikuti perjalanan cicil Bitcoin di channel ini ya. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung cicil Bitcoin dulu ya. Nah, di sini kita sudah masuk aplikasinya ya. Nah, kita coba update portofolio kita cicil Bitcoin tiap minggu ya. Kemarin sudah 46 kita melakukan pembelian Bitcoin. Nah, di sini kita floating profit ya, teman-teman, 37%. Dimana kita dengan modal 4.600.000, nah saldo kita jadi 6.100.000-an ya. Ya, cuman kurang 100 rupiah. Nah, bisa dilihat di sini portofolio kita ya. Itu dia keuntungan yang kita peroleh. Nah, coba kita di sini. Nah, Bitcoin saat ini diperdagangkan di harga 118.500 US dollar ya, teman-teman, atau setara dengan kurang lebih 2M, hanya kurang sedikit ya, teman-teman. Wah, 2M sudah. Nah, di sini kita lanjutkan portofolio untuk kita cicil Bitcoin ada ya, USDT dalam bentuk USDT 13 dolar setara 200 ribuan. Nah, kita cek dulu 100.000 saat ini berapa US dollar. 6,1. Oke ya, anggaplah 6,11. Kita akan membeli Bitcoin saat ini 6,11. Langsung saja kita ke market ya. Ubah dulu di sini USDT-nya. Untuk USDT kita cari BTC. Nah, di sini pertama kita ubah dulu marketnya, di sini ubah instan pembeliannya ya, lalu total. Nah, kalau kalian ingin juga mencoba, jangan menggunakan instan ya teman-teman. Ini hanya untuk mempersingkat saja. Lebih baik kalian mengantri lah harga di bawah ini. Oke, kita masukkan di sini 6,11 USDT ya. Dan langsung kita beli Bitcoinnya. Pencet
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembelian kita sudah sukses ya. Kita beli di harga 118.700-an US dollar. Wah, di sini ya kita sekarang tanggal 29 bulan 7, hampir akhir tahun, hampir akhir bulan ya teman-teman. Kita coba refresh dulu. Nah, sudah masuk, pembelian kita berhasil ya. Di situ ya. Tanggal 29 bulan 7, kita langsung cek dompet kita. Nah, Bitcoin kita sudah bertambah 6.100.000-an ya. 0,003182 BTC. Ya, itu dia. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like ya, komen, dan share ke semua teman kalian. Dan bagi kalian yang ingin melakukan cicil Bitcoin juga, kalian bisa klik atau pilih di link di deskripsi. Kalian bisa menggunakan aplikasi apa aja di situ dah. Sudah tersedia Indodax, Thrift, Pintu ya, Binance, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Sekian dulu video di minggu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.